Sudah siap ibu-ibu? Udah makan sore belum? Oh puasa ya, iya yang puasa jangan ya. Aku kan nanti berdiri. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sore hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama kita berterima kasih kepada siapapun yang mengarrange acara ini dan niat ibu-ibu yang datang ke sini senantiasa sore hari ini kita mendapatkan pelajaran hikmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sore hari ini perdana saya hadir ke sini untuk belajar. Jadi ada beberapa disclaimer dulu sebelum kita mulai. Pertama-tama saya bukan mau ceramah, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, tapi kita akan lebih banyak belajar bersama, kita akan lebih banyak kontemplasi bersama gitu, dan semoga kita niat datang ke sini untuk jeda sesaat ya, untuk istirahat sesaat, untuk nggak terlalu sibuk gitu, karena di era yang sekarang serba cepat dan sibuk ini hampir banyak waktu yang kita nggak bisa diem gitu ya, nggak bisa hening, dan mudah-mudahan dalam beberapa saat ke depan ini kita bisa menghening bersama untuk belajar, dan yang paling terpenting mudah-mudahan apapun nanti yang nanti dititipkan, dialirkan akan jadi pelajaran untuk kita semua. Jadi hari ini kita belajar sama-sama. Setuju ibu-ibu? Setuju ya? Ini ibu-ibu lagi puasa apa pura-pura puasa sih? Lemas banget ya? Oh puasa ya, oke. Kelihatan gitu puasanya ya, bagus. Oh ya, dihitung-hitung ya 2 jam lagi gitu ya. Itu mindahin jam makan namanya ya, bukan puasa. Oke, sebelum kita mulai kita hening dulu sejenak. Ada baiknya kita hening dulu. Kita bisa hidup untuk menikmati kehidupan ini karena lahir, dan lahir itu nggak mungkin tidak ada peran dari orang tua kita. Oleh karena itu mari kita mendoakan ibu bapak kita dulu sebentar untuk memaafkan kesalahannya dan melestarikan kebaikannya, dan kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Dan wabil khusus sore hari ini kita semua sama-sama dilancarkan untuk mendapatkan hikmah, petunjuk, dan kesadaran. Santai dan rileks, tidak sibuk, kita hening sesaat. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini, siap-siap untuk sama-sama belajar. Dan sore hari ini kita ngalir aja kali ya, karena ini opening gitu. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, saya nggak tahu juga untuk bahas apa dulu gitu, karena kita mungkin akan kalibrasi dulu gitu. Oke, mungkin sebelum masuk ke topik, ada pertanyaankah atau kira-kira topik yang pengen dibahaskah, atau apa sih dari ibu-ibu semua di sini kira-kira yang lagi pengen diketahui gitu?
supaya nanti bisa match dengan apa yang dibahas, dengan apa yang dibutuhkan. Ada mungkin sesuatu yang mau dielaborasi gitu. Ini udah berapa lama sih ngajinya? Ini baru kali kedua. Oh ya, oke. Ya Ibu. Oh iya, nanti saya berdiri bentar lagi Bu. Ya, makasih Ibu. Mungkin ada dulu apa buat opening, karena supaya transisinya enak gitu pembahasannya. Siapa tahu mau dipertanyakan, ada yang mau didiskusikan supaya enak gitu. Kalau nggak ada pertanyaan atau dari saya aja gitu. Nah ini malas mikir berarti ya. Ada pertanyaan Bu? Jalan terbaik menuju takwa. Oh, oke, ini good question banget ya. Oke, jalan terbaik menuju takwa. Ini menarik. Ada lagi? Mungkin? Gimana Bu? Kurban? Oh ya, oke, nanti kita bahas ya sedikit. Soalnya kalau ngomongin kurban tuh harus ketemu dulu sekitar 7 pertemuan baru bisa bahas kurban sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan bahas. Terus tadi katanya ada pertanyaan gini sih, mesti puasa hari ini karena pahalanya berkali lipat dari, nah itu juga gimana? Ya oke, berkaitan sama pahala ya. Ibu-ibu di sini hidup nyari pahala nggak? Ntar saya harus tahu dulu nih, ngomong sama orang yang nyari pahala atau nyari Allah kan beda ya. Karena orang yang nyari pahala biasanya Allahnya lupa gitu. Hitung-hitungan nilai, hitung-hitungan transaksi gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya. Semua orang akan mengawali dari konteks yang namanya transaksional dulu gitu. Oke, kalau gitu kita mulai dari basic banget, boleh nggak? Nggak apa-apa. Kita ngomong dari pelajaran anak TK boleh? Ya udah. Nggak apa-apa ya. Nanti tengah-tengah kita naikin skalanya gitu. Baik, saya mau mengawali dari sini dulu, ibu-ibu. Tadi itu ada kata-kata takwa, ya, terus kurban, terus pahala gitu. Saya mau nanya dulu deh, ibu-ibu kalau dengar kata pahala, ting yang kepikiran apa? Gimana Bu? Ibadah, apa lagi? Pokoknya kalau dengar kata pahala, ting yang kepikiran apa? Sedekah, apa lagi? Berbuat baik, apa lagi? Dah ya, tuh kalau ngomongin pahala. Kalau dengar kata kurban, ting yang kepikiran apa? Kambing, sapi gitu ya. Oke. Kalau dengar kata takwa, ting yang kepikiran apa? Taat, beriman gitu ya. Oke. Nah, kenapa saya nanya itu dulu? Karena terminologi yang banyak ngomongin takwa, kurban, pahala dan seterusnya, rata-rata kita tahu istilah tapi nggak ngerti-ngerti amat itu barangnya apa gitu kira-kira. Betul nggak? Kita sering dengar, kita sering tahu, tapi semua apa yang kita dengar, yang kita tahu itu rata-rata datang dari informasi yang kadang-kadang kitanya nggak ngerti-ngerti amat gitu. Contoh, sabar, syukur, ikhlas, sering nggak diomongin? Iya, dan sekarang orang kalau lagi bete ngomongin kamu sabar ya malah jadi marah gitu. Oh kamu tuh nggak ngerasain sih gitu, karena konsep sabar, syukur, ikhlas, takwa ini semua sudah menjadi bahasa-bahasa umum yang tidak dimengerti esensinya, tapi sering diomong-omongin gitu kira-kira. Nah jadi mungkin di awal ini kita akan bicara dulu dalam konteks yang namanya makna atau esensi dari pemahaman-pemahaman gitu. Ya, jadi hari ini mungkin karena saya rasa ibu-ibu di sini pengalaman ngajinya pasti udah lama ya gitu. Jadi mungkin saya nggak akan terlalu banyak ngomongin tentang konteks yang namanya hanya dalam wilayah ritual, tapi mungkin kita akan bicara dalam konteks yang namanya esensial gitu. Setuju? Oke? Clear ya? Oke, saya mau mengawali dulu begini, Bu. Pernah dengar nggak kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun? Pernah dengar nggak? Sering. Sekarang saya tanya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, begitu dengar kata itu yang kebayangnya apa? Meninggal, mati gitu ya. Oke, sekarang saya tanya begini, ya ada 2 poin nih. Saya mau bahas dulu, kita sebagai manusia ada 2 poin. Satu kita sebut yang namanya sistem 1, yang kedua yang namanya sistem 2 gitu. Oke, sistem 1
itu adalah sesuatu yang kita lakukan tapi kita nggak ngerti itu apa. Kita menyebutkan tapi nggak ngerti itu apa. Jadi istilahnya sistem satu ini disebut automatic. Sering nggak dengar orang yang dikit-dikit subhanallah alhamdulillah gitu? 90% kan ternyata latah aja sih gitu, nggak ngerti-ngerti amat dia ngomong apa gitu. Cuman kebanyakan orang begitu dia ngikutin. Kebanyakan orang begitu, dia ngikutin, akhirnya otomatis, dan itu menjadi yang namanya habits atau yang namanya kebiasaan. Dimana kalau kita ngerjain sesuatu menggunakan kebiasaan, rata-rata nggak ngerti isinya. Kenapa? Ya udah jadi tradisi, jadi kebiasaan, diulang-ulang, tradisi, kebiasaan, diulang-ulang. Itu sistem satu. Nah, sistem dua itu kita berbicara tentang konteks ketika menggunakan akal, dan ini sistemnya namanya adalah sadar gitu. Ya, karena seseorang melakukan sesuatu tanpa sadar, balik lagi, itu hanya dilakukan dalam konteks yang namanya kebiasaan. Makanya maaf nih ya, kesadaran seseorang nggak ditentukan seberapa banyak jumlah ngajinya gitu. Kenapa? Ketika pengajian diulang-ulang tapi hanya menjadi sebuah habits yang tidak menggugah kesadaran, maka pengajian nggak akan merubah apapun sebelum kita merubah yang namanya kebiasaan. Sampai sini oke? Karena ya maaf ya, saya tuh research hampir 15 tahun ibu-ibu, dan yang menarik adalah ketika nomor satu ini menjadi sebuah tradisi, membunyikan, membacakan, menghatamkan, dan kita dalam konteks melakukan konteks tanpa sebuah esensi, akhirnya apa? Dia bisa memiliki labelnya Islam tapi belum tentu sikapnya Islami gitu. Setuju nggak? Contoh. Ini saya akan kaitkan, ada identitas, ada nilai. Ya, karena kan kita mau bicara bahwa takwa, kurban, pahala, ini kan nanti bicaranya bukan pada identitas kita, tapi pada konteks yang namanya value atau yang disebut nilai. Pertanyaannya begini, beda nggak antara Islam dan Islami? Beda nggak? Beda apa bedanya? Wah bener ini lagi pada puasa. Udah puasa, jam-jam rawan, ditanya lagi gitu ya. Gimana Bu? Islam lebih apa? Islami lebih religius tuh apa? Oke, sekarang saya tanya, agama itu identitas atau nilai? Identitas. Oke, sekarang saya tanya, ibu-ibu Islam nggak? Apa buktinya? Ayo, apa buktinya? Minimal bisa ngeluarin KTP, betul? Tapi kalau lagi nggak bawa KTP bisa menunjukkan keislaman nggak? Sholat, emang orang yang gini-gini apakah harus agamanya Islam? Enggak loh. Pernah lihat doger monyet? Ya, ada loh yang gini-gini. Betul nggak? Syahadat, beo ngomong syahadat bisa nggak? Bisa. Apakah dia Islam? Enggak juga. Berarti kita penting untuk menyadari dulu bahwa ada identitas dan ada nilai. Maka orang yang identitasnya Islam belum tentu memiliki value Islami. Clear? Oh, karena Islamnya Islam KTP. Jadi kalau sekarang yang Islamnya cuma di level KTP, maaf ya, jangan ngerasa aman dulu. Kenapa? Belum aman. Karena yang Islamnya itu baru berbentuk identitas. Maka identitas ini akan bicara religion nanti, atau yang disebut dengan konteks yang namanya ritual. Tetapi kalau ngomongin nilai, dia berbicara tentang spiritual, atau di sini nanti kita akan bicara dalam konteks yang namanya value gitu. Sampai sini oke dulu? Sampai sini clear? Nah, sekarang saya mau nanya pertanyaan simpel aja. Kira-kira di hadapan Allah, nilai kita ini dinilai dari identitinya atau value-nya? Value. Maka sekeren apapun identitasmu, itu tidak menggeser sedikit pun penilaian Allah. Karena kenapa? Allah nggak pernah ngelihat identitasnya kok gitu. Bukan masalah suku, bangsa, ras, agama, status dan seterusnya. Karena kenapa? Itu part dari yang namanya identitas.
Tetapi esensinya, konteks utamanya adalah kita bicara dalam wilayah nih nilai. Sampai sini oke? Sip. Gimana Bu? Allah melihat amal ibadah. Amal ibadah pada identitas atau pada nilai? Hah? Amal ibadah terletak pada identitas atau pada nilai? Gini. Contoh, ibu-ibu kalau dengar kata ibadah ting yang kepikiran apa? Sholat. Sekarang saya tanya, sholat itu ibadah bukan? Atau alat untuk ibadah? Oh tadi ibadah sekarang alat, gimana? Ini ibu-ibu pelin-pelan banget sih. Hah? Sholat itu adalah alat untuk ibadah. Sekarang saya tanya, sholat itu jembatan atau titik sampai? Jembatan. Jadi rajin sholat 5 waktu belum prestasi di hadapan Allah. Kenapa? Karena belum tentu memiliki value Islami, belum tentu. Oke sampai sini. Jadi yang penting sholatnya atau nilainya? Dua-duanya tetap. Karena jembatannya perlu, tapi jangan lupa jangan sibuk main di jembatan tapi nggak punya nilai gitu kira-kira. Ini kita pengajian ini ritual, ini jembatan bukan? Ini tujuan akhir bukan? Bukan. Jadi pulang nggak usah ngerasa langsung, aduh aku solehah banget habis pengajian. Belum. Karena solehahnya bukan pulang pengajian selesai ngaji langsung soleha, enggak. Tetapi pulang dari sini ada nilai diri kita yang lebih baik atau tidak gitu. Betul Kak? Oke? Sip? Oke nggak ini? Oke. Berarti Islam itu ada di identitas atau di nilai? Dua-duanya. Islam, agama Islam. Identitas. Islami ada di nilai. Sip ya? Jadi orang yang KTP-nya Islam belum tentu punya value Islami. Sekarang saya balik nih, bisa nggak KTP-nya nggak Islam tapi value-nya Islami banget? Bisa. Nah gitu. Makanya nggak usah rese sama orang gitu kira-kira. Kenapa? Karena kita nggak bisa menilai value dalam konteks kacamata memandang dan melakukan judgement. Karena kenapa? Judgement itu konteksnya yang paling gampang itu hanya ada dalam wilayah identitas. Tapi kita nggak pernah tahu value-nya seperti apa gitu. Sip ya? Oke? Clear? Nah, sekarang kita balik nih. Ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa sih Bu? Kan nggak langsung kembali ke Allah. Innalillah itu semua berasal dari Allah dan akan kembali ke. Sering nggak ngomong ini? Sering. Sekarang saya tanya, seringnya ngomong gara-gara otomatis kebiasaan atau ngerti? Gini, begitu dapat berita meninggal, refleks nggak? Innalillahi. Sekarang saya tanya, yang refleks itu dimengerti atau enggak? Enggak. Rata-rata cuman tahu kalau ada orang meninggal baca ini, kalau anak pengen ini baca ini, kalau rezeki ini baca ini, begitu nggak kira-kira? Sehingga sesuatu yang dilakukan boleh jadi hanya di sistem satu menjadi sebuah habits, tetapi tidak dalam wilayah yang namanya sadar gitu. Clear? Oke? Nah, saya mau cerita dulu Bu. Maaf ya, ini fakta gitu. Tahu nggak negara yang paling banyak orang Islamnya di mana? Yang penduduknya paling banyak orang Islamnya di mana? Yang paling banyak penyumbang kuota haji umroh di mana? Yang paling banyak masjid surau pesantren di mana? Ah, sip. Tapi Indonesia tidak menjadi negara nomor 1 paling Islami sedunia. Nah, sip ya. Artinya kita bisa berbangga dengan kemasan, tapi belum tentu value-nya itu bagus gitu. Jadi jumlah yang banyak ternyata kualitasnya nggak bagus-bagus amat. Jadi kalau begitu, yang membuat kita dalam konteks yang namanya ilaihi rojiun, konteks yang namanya kita bicara hidup itu kaitannya adalah berkaitan erat dengan value, di mana identitas itu hanya menjadi kemasan gitu. Dapat ya sampai sini ya? Oke sampai sini? Clear ya? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya, sebelum masuk ke sini nih, karena supaya nanti ngerti takwa tuh apa sih, kurban tuh apa, pahala tuh dan seterusnya gitu. Contoh.
Kita mendapatkan ilmu agama itu dapat dari orang lain nggak kira-kira? Betul? Jadi ada eksternal, kita sebut figur otoritas, masuk ke kita, sehingga ketika masuk ke kita, jadilah sebuah yang namanya sistem kepercayaan. Betul? Sehingga ketika ada faktor eksternal masuk ke kita dengan percaya, yang rata-rata ada di sistem satu, tidak menggunakan akal, akhirnya kita ngerjain, akhirnya kita melakukan, tapi nggak pernah nanya kenapa harus melakukan, why, nggak ada why-nya gitu. Inilah sistem yang disebut masuk kepada level yang namanya dogma dan doktrin. Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau ngerjain sesuatu yang ibu-ibu nggak ngerti, kira-kira bisa menikmati ngerjainnya nggak? Hah? Enggak. Makanya lawan kata sadar ini nanti mabuk namanya. Berarti kalau orang lagi mabuk, dia mengerjakan tanpa mengerti, yang penting ngerjain aja. Contoh, pernah dengar kalimat gini nggak? Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Nih, saya kasih contoh dulu nih, ya, supaya nanti ngerti. Saya agak loncat-loncat nggak apa-apa ya, karena pertanyaannya langsung ke sini sih gitu. Tapi mudah-mudahan di shifting loncat-loncat ini ada sesuatu. Oh ya, jangan lupa ibu-ibu, kalau di Quran di surat 17 ayat 14 ada kalimat begini, Iqra kitabaka, bacalah di dirimu. Jadi semoga pembelajaran kita yang nomor satu menjadi subjek utama diri kita masing-masing gitu. Setuju ya? Nah, karena kebanyakan, saya ngomong kebanyakan karena based on survei, banyak yang ngaji begitu dapat ilmu sesuatu yang diingatnya orang lain gitu Bu. Contoh, nanti kita bahas, jangan jadi orang pelit yang kepikiran temennya, oh dia banget gitu. Jangan orang jadi ngegibah, oh jadi dia banget gitu. Jadi ngomongin orang lain mulu gitu. Sip ya. Nah, pembelajaran ini, poin yang kita pelajari sore hari ini bukan buat siapapun, tapi buat diri kita masing-masing. Deal? Oke? Oke. Ah, contoh dulu nih. Sholat wajib nggak? Wajib nggak? Wajib. Kenapa? Ya bukan ini. Oke lah, perintah Allah mah udah pasti lah gitu. Apa argumennya? Kenapa kita diwajibkan sholat? Pada saat yang meninggal itu ditanyakan. Oke. Apalagi? Gimana Bu? Syarat apa? Rukun? Ya, pertanyaan. Kenapa di rukun Islam ada sholat? Salah satu, oke. Perintah, oke. Apalagi? Gini. Sholat itu penting nggak buat Allah? Buat siapa? Oke. Berarti pertanyaannya, sholat itu hubungannya kita sama Allah, quote and quote ya. Sholat itu untuk kita nggak kira-kira? Berarti Allah nyuruh kita sholat, pasti ada sesuatu hal yang bermanfaat buat kita, betul nggak? Sekarang saya tanya, ibu-ibu sering sholat kan? Apa manfaat sholat buat ibu-ibu? Ih, kok diam-diam gini ini? Gimana Bu? Mendekatkan diri. Ibu waktu sholat dekat nggak sama Allah? Selesai sholat? Ini jawaban itu template nih, jawaban template dongeng gitu. Ayo, apalagi? Oke, mencegah perbuatan keji dan munkar. Apalagi? Ada buat fisik gitu ya. Oke, sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau dengar kata wajib ya, mana yang cenderung nih? Kita main jujur-jujuran. Wajib itu harus atau perlu? Harus. Harus. Berarti waktu sholat, ibu-ibu harus atau perlu sholat? Harus. Sip. Berarti kalau harus sholat, di situ mengerjakannya bukan karena keperluan. Betul nggak? Sehingga ketika mengerjakannya ada kata harus, bukan perlu. Kira-kira itu sesuatu yang kita perlukan atau kita wajib tunaikan? Yang mana? Jadi waktu sholat kira-kira ibu-ibu dapat rileks nggak? Dapat tenang nggak? Dapat kesadaran nggak?
Sementara dilakukannya aja bentuknya adalah harus. Ya, saya komain. Pertanyaan berikutnya. Sholat udah jadi keperluan nggak kira-kira? Tuh, tadi harus, sekarang keperluan, gimana nih? Hah? Ada nggak orang yang sholat gini? Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, ada nggak yang gitu? Mengalami nggak? Artinya rokaatnya aja lupa, husunya aja nggak dapat. Kenapa? Karena jangan-jangan memang dikerjainnya dasarnya adalah harus. Ini kalau audiens saya anak TK SD nggak apa-apa lah gitu. Ya, anak-anak kan diharuskan dulu, betul nggak? Berarti kalau yang namanya diharuskan, ada sesuatu yang dibiasakan. Kalau udah terbiasa, harapannya adalah bukan aku harus sholat, tapi aku perlu sholat. Beda nggak? Beda. Contoh nih, Bu, maaf ya, saya pernah nanya ke 900 orang loh. Saya tanya, ibu-ibu waktu sholat baca iftitah nggak? Semua jawab, baca. Bagus. Gimana bacaannya? Inna sholati wa nusuki. Bagus. Al-Fatihah baca. Gimana baca? Semua bacaannya bagus, dia hafal. Tapi begitu saya nanya yang terakhir, emang makna iftitah, makna Al-Fatihah apa? Kebayang nggak, Bu? 90% dari 900 orang jawabannya sama, dan jawabannya adalah wallahu alam bisawab. Udah aja. Nggak tahu isinya apa. Karena tidak memahami isi Al-Fatihah. Betul. Berarti pertanyaannya, untuk paham kan nggak mungkin kalau cuman bunyi, betul nggak? Untuk paham kan nggak mungkin hanya mengerjakan di sistem satu tanpa menggunakan akal. Sehingga rata-rata mengerjakan, menggugurkan kewajiban yang ujung-ujungnya cuma nyari pahala, tapi tidak berdampak kepada nilai gitu kira-kira. Oke nggak sampai sini? Nah, sekarang saya komain lagi nih. Ini sampai sini oke ya? Dapat, Bu? Aduh, diam-diam gini ibu-ibu, oke ya? Ya oke. Nah, sip ya. Bu, saya bakal banyak nanya, nggak apa-apa ya? Supaya kalau nanya akalnya dipakai gitu. Soalnya kalau saya dongengin nggak dipakai akalnya, pulang bawa cerita, bawa dongeng, udah selesai, minggu depan lupa lagi gitu. Sip ya. Kan namanya juga mengkaji. Mengkaji itu bukan denger dongeng, bukan, tapi kita sama-sama merenung dan sama-sama thinking lah gitu kira-kira. Contoh. Sampai sini clear? Clear. Oke. Sekarang saya tanya begini. Kalau kita berbicara dalam konteks, saya ngambil contoh sholat aja dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke yang lebih detail. Contoh. Sholat itu sekali lagi, jembatan atau titik sampai? Jembatan. Berarti bridge ya? Berarti sholat itu alat. Sarana, bukan tujuan. Sekarang saya tanya, tujuannya apa? Wah, kejauhan, Bu, surga jauh banget lah. Ya boleh sih, nggak apa-apa. Apa sih? Kenapa sih kita disuruh sholat? Kan pasti punya goal setting, betul nggak? Kan nggak mungkin Allah nyuruh sesuatu kalau nggak ada tujuannya gitu. Ya surga boleh lah, tapi kejauhan lah. Yang real aja deh. Nah, di Quran ada kalimat begini. Utsluma uhiya ilaika minal kitab. Kamu tahu knowledge-nya, wa aqimi sholat, dan dirikanlah sholat. Sip. Koma tuh. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Clear? Berarti sholat itu adalah sarana, tempat latihan supaya tingkat keji kita turun, tingkat munkar kita turun. Betul nggak? Pertanyaan, ibu-ibu selama ini menggunakan sholat sebagai sarana untuk keji dan munkarnya turun nggak kira-kira? Insya Allah. Oh, insya Allah, kan yang saya nanya yang udah. Yang kemarin nih. Hah? Niatnya. Iya. Tuh tadi waktu ngomong insya Allah kan sistem satu banget tuh. Jawaban paling aman gitu. Ya kan?
Sehingga jangan-jangan nggak ada kesadaran bahwa dengan aku sholat, harapannya setelah selesai sholat, kejinya aku turun, munkarnya aku turun, sehingga aku lebih memiliki nilai yang lebih baik, gitu nggak kira-kira? At least nggak gosip lah. Kalau lagi sholat. Sip. Contoh. Ulang ya Bu ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini kayaknya harus super pelan-pelan deh ya, nggak apa-apa ya. Ini jam-jam rawan masalahnya ya. Contoh. Ngegosip keji nggak? Keji. Nah ya, kita pakai contoh gosip gibah. Sekarang saya tanya, kalau orang sebelum zuhur ngegosip, selesai zuhur tetap ngegosip, ya, berarti sebelum zuhur dan sesudah zuhur ada perubahan nggak? Enggak. Berarti dia kira-kira sadar atau mabuk? Nah gitu. Betul nggak? Sehingga indikator parameter keji dan munkarnya akhirnya nggak menjadi patokan. Ya udah begitu. Allahu Akbar. Ya udah deh. Ini memang wajib sholat, harus sholat. Cek. Assalamualaikum. Selesai. Abis gitu perilaku nggak berubah. Makanya sholat tidak menjadi alat yang efektif. Kenapa? Ya dikerjainnya pakai sistem satu masalahnya. Ngerti enggak, tahu enggak, yang penting begitu. Kenapa? Ya udah dari dulu juga wajib. Kalau enggak dikerjain nanti dosa, kalau dosa takut neraka gitu. Berarti itu sistem dogma atau sistem sadar? Kira-kira keseharian kita banyak yang dogma, banyak yang sadar. Nah gitu. Oke Bu, dapat ya? Sehingga kita balik nih. Oh ternyata konteks yang namanya jembatan ritual ini, kata kuncinya adalah bagaimana meningkatkan yang namanya nilai. Nah, nilai tertinggi manusia itu namanya adalah takwa. Bu maaf ya, di Quran, ibu sok ubek-ubek tuh, sequran raya, nggak ada kalimat yang terbaik, yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin sholat. Nggak ada Bu. Yang paling mulia, yang terbaik di hadapanku adalah orang yang haji, umroh, rajin, puasa. Nggak ada. Tetapi selalu kalimatnya inna akromakum indaullahi atqakum, yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Berarti takwa ini final destination dari semua ritual nggak kira-kira? Iya dong. Maka target akhirnya adalah menuju yang namanya si ketakwaan tadi. Dengan gimana? Semua ritual adalah jembatan menuju takwa. Sampai sini oke? Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya kan, satu jembatan, satu titik sampai gitu. Susahnya ngerubah kebiasaan memang susah sih, nggak apa-apa Bu. Udah diterima aja ya. Oh jangan nyalahin ustadz yang lama, jangan. Jangan nyalahin orang ya, udah aja gitu. Yang nyalah yang ngundangnya lah, kenapa ngundang ya gitu kira-kira. Oke sampai sini? Dapat ya? Formulasi paradigmanya dapat nggak? Dapat ya? Oke. Nah yang menarik, kebayang nggak? 99% ada di sistem 1, yang cuman 1% ada di sistem 2 gitu. Yang akhirnya kita jadi korban dogma, doktrin, pokoknya katanya. Maka banyak banget orang tua yang nanya ke anaknya, udah sholat atau belum? Betul nggak? Tapi dikit loh yang nanya ke anaknya, nah waktu sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Nah waktu sholat bagian al-fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Orang tuanya nggak peduli, kenapa? Dianya juga nggak ngerti masalahnya. Buat ibu-ibu yang anaknya punya di generasi Z ke bawah, sorry to say nih, mereka udah agak nggak tertarik dengan sistem-sistem pengajian Bu. Cok ibu ajak ngaji, malas pasti mereka. Kenapa coba? Bukan masalah TikTok. Ibunya aja yang rajin ngaji, kelakuannya masih gitu. Dia kan ngelihat ya, ini nyokap gua sering ngaji gini-gini terus gitu. Ya gua ngapain ikut ngaji gitu kira-kira. Tuh nggak? Karena point of view dari apapun konteks yang namanya perubahan, intinya tidak terletak dari apa yang kita kasih wejangan dan yang namanya ceramah, tapi kata kuncinya adalah contoh gitu. Jadi jangan harap yang di luar pengen sesuai dengan keinginan kita kalau kita tidak memberikan yang namanya contoh. Dan contoh itu nggak bisa kalau tidak kita yang melakukan duluan gitu kira-kira.
Oke sampai sini? Oke Bu. Oke. Lanjut nih. Lanjut. Ini sampai sini paham atau puyeng? Ya nggak apa-apa sih. Yang biasa didongengin diajak mikir emang agak-agak korslet dulu dikit nggak apa-apa sih ya. Tapi yang penting pulang dari sini ada state of mind yang saya rasa bertumbuh gitu. Ya, dapat ya? Clear ya? Dah. Pertanyaan. Berarti level kita perlu untuk mengalami peningkatan nggak? Perlu dong. Yang asalnya cuman bunyi, ya, bunyi, naik satu level menjadi paham, understand, karena konteksnya adalah memahami, baru aku bisa melakukan yang namanya laku, perilaku. Sehingga paripurnanya nanti kita bisa melestarikan dengan apa? Memberikan contoh. Makanya ini konteksnya kalau saya ini pelajari sih di sini. Ya jadi saya kasih rumus dulu nih Bu, supaya ini nggak boleh lupa nih. Contoh-contoh. Ibu-ibu waktu Ramadan ada pengajian yang baca Quran hatam-hatam nggak kira-kira? Ada. Sekarang saya tanya, udah berapa kali hatam seumur hidup? 12, oke. Paham nggak? Nggak. Ya bener ya. Sekarang saya tanya, orang yang hatam Quran bunyi, misal nih, bunyi, ketika si bunyi itu tidak menjadi laku, maka itu hanya menjadi bunyi, itu bagus banget. Tetapi belum tentu merubah kita memiliki nilai yang lebih baik gitu kira-kira. Betul nggak? Ibu-ibu di sini suka masak? Masak pakai resep. Sok tiap hari resep dibaca terus jadi masakan nggak? Enggak. Jadi ini kalau urusan resep tuh tahu dibunyiin mulu. Abis gitu dibunyiin sesuatu yang aku nggak ngerti. Sehingga ketika aku membunyikan sesuatu yang aku tidak mengerti, akhirnya apa? Dengan membunyikan, aku ngerasa udah jadi orang yang takwa gitu loh Bu. Padahal ya mohon maaf nih, bunyi dengan perilaku, bunyi dengan apa yang dilakukan, itu belum tentu selaras gitu kira-kira. Betul nggak? Sip. Jadi karena tadi pertanyaannya jalan menuju takwa gimana? Nomor 1 Bu, jangan pernah lelah dan jangan pernah malas untuk mau terus membaca, itu nomor 1 tuh. Keep learning deh gitu. Baca lagi. Kalau ngomongin Quran apalagi, baca lagi. Tetapi jangan stay hanya di level baca. Kenapa? Karena kalau saya hanya membaca, saya baru bunyi. Sekarang saya tanya, kalau bunyi udah jadi laku belum? Belum. Baru membunyikan. Sementara sekarang saya tanya, Quran itu buku pedoman bukan? Berarti baca Quran pengen dapat petunjuk nggak? Nah sekarang baca Quran pengen dapat pahala gimana? Sekarang saya tanya, pahala itu konsekuensi artinya. Pertanyaan, orang dapat pahala setelah mengamalkan atau sebelum mengamalkan? Berarti kalau cuman bunyi tapi tanpa pengamalan, dapat pahala nggak kira-kira? Cuman untuk memotivasi orang-orang yang level-levelnya belum ini, nggak apa-apa ya, 1 huruf 10 pahala, oke. Nggak apa-apa. Tapi masa sih dari TK, SD, SMP sampai sekarang gitu terus? Betul nggak? Sehingga saya rasa di level-level kesadaran yang lebih tinggi lagi, masa sih Bu, kita mau melakukan sesuatu yang namanya baca Quran ibadah, emang mau transaksi sama Allah? Sekarang saya tanya, yang terbaik itu pahala dari Allah atau keridhaan Allah? Ridhonya. Kenapa? Kenapa? Karena ibu kalau nyari pahala belum tentu diridhoi, tapi kalau nyari ridho pasti dapat pahala. Jadi mending pahala mending ridho. Iya. Kenapa? Karena sesuatu konteks yang namanya diridhoi pasti nanti include gitu. Jadi kalau tadi bicara puasa yuk, kenapa? Biar dapat pahala. Ya elah gitu. Boleh-boleh aja sih.
tapi transaksi banget sih gitu, hitung-hitungan banget gitu. Betul nggak? Sip ya. Jadi boleh nggak orang nyari pahala? Boleh-boleh aja. Tetapi ya ada opsi yang terbaik gitu. Opsi yang terbaik bukan based on pahala. Kenapa? Karena kalau kita mengerjakan karena pengen pahala, yang kita cari justru pahalanya jangan-jangan bukan Allahnya gitu kira-kira. Oke Bu? Sip? Ini oke nggak? Dapat ya? Dapat ya? Berarti menyadari nggak Bu? Banyak banget terminologi-terminologi yang sering kita bunyiin, tapi kita nggak ngerti-ngerti amat ngerjainnya gitu. Betul nggak? Kenapa? Karena kita terjebak dalam konteks yang namanya dogma lagi, doktrin lagi, dogma lagi, doktrin lagi. Kita nggak pernah masuk ke level yang namanya esensi gitu. Nah jadi harapannya kajian kita ini bukan ngomongin dogma dan doktrin, tapi bicara tentang esensi. Dan poin yang paling penting adalah setiap pulang dari apapun yang kita lakukan dalam pembelajaran, ada perubahan yang kita niatkan untuk merubah value gitu. Karena sekali lagi, maaf banget ya, tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali kita merencanakan diri untuk menolong diri sendiri gitu loh Bu. Gak akan ada orang yang sayang sama kita sebaik kita sayang sama diri sendiri gitu. Gak ada yang akan lebih perhatian selain kita sangat perhatian sama diri sendiri. Karena kenapa? Perjalanan ini gak bisa diwakilkan. Jangan berharap tenang nanti ada yang nolong. Gak ada lah, udah gitu. Karena at the end of the day, perjalanan ke Tuhan, perjalanan ilaihi rojiun, itu adalah konteks yang namanya konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Pertanyaan berikutnya, seberapa paham yang kita lakukan yang sesuai dengan konteksnya jalan menuju ilaihi rojiun gitu kira-kira. Oke? Sip? Paham ya? Sampai sini clear? Clear ya? Dah, saya kasih analogi dulu nih. Ibu-ibu kalau beli gula, nilai dari gula itu namanya manis. Sekarang saya tanya, yang membuat gula punya harga warna putihnya atau manisnya? Sip. Nah, saya mau kaitkan dulu ya sekalian nih. Dalam perspektif diri, ada yang namanya value diri kita yang paling luar, itu namanya jasad. Apa yang paling luar? Jasad. Berarti ibu-ibu kalau ngelihat orang lain yang paling langsung kelihatan apanya? Jasadnya. Jasad itu tampilan secara fisik. Pertanyaan, si jasad ini, kemasan ini, dia akan memiliki nilai bukan karena tampilan jasadnya, karena di dalam jasad ada yang namanya jiwa. Sampai sini oke? Clear ya? Yang langsung kelihatan seseorang jasadnya atau jiwanya? Jasadnya. Maka jiwa nggak pernah kelihatan. Dia tersembunyi. Tetapi jiwa seseorang inilah yang akan memiliki konteks yang namanya nilai. Clear? Nah, berikutnya berarti kalau aku tahu bahwa aku adalah jasad, di mana jasad ini yang memiliki jiwa, berbicara dalam konteks yang namanya nilai, nilai itu terletak pada jiwa, kemasan itu, identitas itu terletak pada jasad. Jadi Bu, kalau tadi gula itu adalah manis, Islam itu gulanya atau manisnya? Nah, diam-diam lagi nih, mulai nih. Islam itu apanya? Gulanya. Islami itu manisnya. Berarti Islami terletak pada jasad atau pada jiwa? Maka bukan masalah konteks fisikalnya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan jiwamu gitu kira-kira. Dan fakta, ini menua tapi belum tentu mendewasa gitu. Betul nggak? Tubuh fisik otomatis pasti menua, pasti expired lah gitu kira-kira. Tetapi yang namanya jiwa, untuk menjadi dewasa itu adalah pilihan. Maka setiap orang yang menua belum tentu otomatis dewasa. Berarti pertanyaannya, perlu melakukan pendewasaan jiwa nggak kira-kira?
Iya. Jiwa bisa mulai dewasa kalau dia masuk kepada level setidaknya paham. Karena kalau nggak paham, tidak merasuk kepada jiwa. Contoh ya. Ibu-ibu, sholat itu kegiatan jasad atau kegiatan jiwa? Nah, mulai nih. Sholat kegiatan jasad atau jiwa? Dua-duanya. Iya, jasadnya iya, jiwanya juga iya. Tapi rata-rata ketika orang melakukan sholat, dia hanya menunaikan kewajiban jasad. Makanya esensi dari sholat itu yang penting disebut yang namanya khusyuk. Khusyuk itu bukan pada fisik, tapi pada jiwanya gitu. Sehingga saat kita melakukan aktivitas fisik tanpa mengaitkan jiwa kepada nilai yang lebih value-nya lebih tinggi, maka itu hanya sebatas perilaku jasmaniah gitu. Jadi kalau orang sholat gini jiwanya nggak on, nggak beda jauh sama dia lagi yoga gitu loh. Ini orang lagi sholat apalagi olahraga kan beda. Jangan-jangan dia cuma melakukan gerakan sholat, tetapi jiwanya tidak tumbuh. Gimana buktinya? Mau sholat sebelum sholat dan sesudah tidak ada perilaku yang berubah gitu kira-kira. Clear? Makanya di Quran ada kata-kata fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Kenapa? Jangan-jangan yang dilakukan hanya dalam wilayah jasad, fisik, biologis, ritual, tapi tidak terkait kepada pertumbuhan jiwa gitu intinya. Makanya kan ini skin, ini soul. Ibu-ibu lebih sering skincare atau soul care yang mana? Iya, makanya bukan skincare mulu gitu, tapi si soul care-nya tuh perlu gitu. Karena kalau soulnya ini nggak dikasih nutrisi, maka dia akan kekeringan nutrisi. Maka maaf ya Bu ya, saya punya teman psikiater, ada satu, banyak sih bukan satu, pasiennya tuh rajin sholat, rajin umroh, tapi tetap stres iya, depresi iya, anxiety iya, padahal tiap bulan umroh gitu, tiap hari sholat tapi hidupnya stres mulu. Nah, jangan-jangan dia hanya baru melakukan activity fisik gitu. Dalam konteks yang namanya jangan-jangan jiwanya tidak bertumbuh gitu. Contoh lagi ya, ibu-ibu bisa ngelihat orang sholat nggak? Yang ibu lihat sholatnya atau gerakan sholatnya? Gerakannya. Karena sholat itu nggak bisa dilihat, tapi dirasakan. Karena sholat itu nanti kaitannya lebih kepada bagaimana pembentukan jiwa gitu. Sampai sini oke? Oke? Dapat? Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita mulai? Bu, ini masih pemanasan loh ya, belum mulai loh. Ini kita masih warming up nih. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ada question dulu nggak? Kan kita belum ya. Bentar lagi kita masuk ke derajat takwanya. Ya, Bu jangan manggil Ustadz lah, Abu aja. Kan saya pernah dengar bahwasannya katanya baik orang yang malas, dia mampu tapi dia malas, lebih baik daripada orang rajin tapi dia tidak mampu. Gimana? Dia maksudnya mampu, kan dia orang kaya, tapi dia malas, tapi dia tetap mengerjakan sholat dalam keadaan terpaksa. Dengan orang yang rajin tapi dia miskin, tapi dia malas. Ya balik lagi sih, itu kan mau ngasih tahu bahwa lakukanlah segala sesuatu proporsional kan. Betul nggak? Kayaknya bisa sholat walaupun keadaan malas yang miskin. Betul. Gini. Ibu-ibu, ini kan kita udah nggak di level-level TKSD kali ya. Sekarang saya tanya, perlu nggak kita merubah mindset bahwa sholat itu bukan keharusan tapi keperluan? Ibu-ibu makan itu harus atau perlu? Tergantung sih ya, tergantung. Ayo, makan itu harus atau perlu? Perlu. Sehingga kalau perlu makan, makannya juga nikmat. Kenapa? Karena I need it gitu. Betul? Sekarang saya tanya, sholat udah menjadi keperluan belum kira-kira? Kok iyahnya ragu-ragu sih?
atau keharusan? Harusan. Ya maaf Ibu ya, saya berani ngomong karena ini base dari apa yang saya riset. Rata-rata dia ngomong mulutnya perlu, tapi di dalamnya tuh harus gitu. Jadi di dalamnya tuh nggak lepas gitu. Sekarang saya tanya Bu, kalau orang sholatnya perlu, ngerjainnya berat nggak? Nggak, ringan, santai. Jadi Allahu Akbar, ini kan Allah, ya begitu. Kan beda dari refleksnya juga. Ya udah zuhur lagi. Betul nggak? Contoh-contoh, ibu-ibu kalau habis zuhur selesai sholat, ada rasa lega nggak kira-kira? Ada rasa lepas lega nggak kira-kira? Ya berarti waktu sholatnya berat. Makanya habis sholat lega, bener nggak? Iya. Jangan-jangan masih dalam wilayah keharusan. Kenapa belum perlu? Karena belum ngerti sholat itu buat apa gitu loh Bu. Nah makanya dikasih tahu, kan itu memotivasi aja. Lebih baik orang yang apa tadi? Terpaksa. Saya lebih malas itu. Sekedar sholat ya. Iya. Gak apa-apa Bu. Ibu mau ngerti mau nggak gini sholat, go ahead. Cuman maksud saya mulai agar direnungkan, jangan-jangan selama ini saya cuma olahraga gitu loh Bu, tapi tidak mengaitkan jiwa. Makanya best of the bestnya adalah bagaimana ritualnya oke, spiritualnya juga oke. Karena nanti at the end of the day, sholat itu adalah tempat ibu-ibu me time, conversation sama Allah dengan sangat intimasi, di mana sholat adalah terhubungnya aku dengan Allah gitu. Me time. Dan kita perlu me time. Saat sholat itu bukan kewajiban lagi, tapi I need it. Saya tuh rindu gitu. Saya tuh termotivasi untuk melakukan karena panggilan jiwa. Bukan keharusan agama, bukan gak enak sama orang, bukan pengen dianggap dan seterusnya. Karena kenapa? Aku perlu. Pertanyaan, gimana mau tahu atau gimana mau masuk ke aku perlu kalau tidak paham gitu. Sampai sini oke? Gitu ya Mbak ya, sementara ya. Supaya nanti abis ini tuh gini loh Bu, ada refleksi gitu. Ya ampun, jangan-jangan selama ini yang saya lakukan cuman latah, cuman habits, cuman kebiasaan, cuman tradisi, cuman menggugurkan kewajiban, tapi nggak ada pertumbuhan jiwa yang signifikan gitu kira-kira. Karena nanti kita ngerti bahwa target akhirnya tetap ujung-ujungnya kembali kepada nilai-nilai yang namanya takwa gitu. Oke Bu? Sip ya? Clear ya? Kerasa nggak? Banyak banget yang kita lakukan gara-gara dogma dan doktrin. Kerasa nggak Bu? Iya. Udah pokoknya gitu. Dan menariknya diwarisin lagi sama anak-anaknya. Udah pokoknya gitu. Diwarisin lagi. Jadi kita pewaris dogma dan doktrin tanpa membuat modifikasi perbaikan. Yang akhirnya apa? Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi gitu. Oke? Oke nggak ini? Sip? Lanjut? Sampai tahapan ini dapat something nggak? Dapat sesuatu nggak? Dapat ya? Dapat ya? At least mulai ngerti bahwa ada identitas, ada value. At least mulai ngerti bahwa ada konteks yang namanya jembatan dan titik sampai. At least mulai mengerti bahwa oh ternyata ada baca, pelajari, pahami, amalkan, siarkan gitu. At least ngerti bahwa ya jangan nyari pahala aja sih gitu kira-kira. Masa sih transaksional terus gitu. Dan at least ngerti bahwa semua konteks dalam kehidupan ini esensi value bukan hanya terletak pada jasad tapi pada jiwa gitu. Nah jadi maksud saya, yuk setiap pembelajaran kajian, satu hal bahwa kita jauh lebih mengenal diri kita dari sebelumnya. Orang hari ini nggak kenal sama dirinya karena terlalu sibuk menilai orang lain gitu loh Bu. Gosip orang lain, cerita orang lain bisa fasih banget, tapi dia nggak kenal sama luka batinnya gitu misalnya. Dia nggak tahu sama kelemahan dirinya gitu. Dia nggak tahu sama ketakutan dirinya yang akhirnya apa? Sibuknya di luar tapi tidak menghidupi hidupnya sendiri gitu. Akhirnya sibuk menghidupi omongan orang mulu. Opini orang, overthinking, sibuk banget gitu. Akhirnya apa? Jiwanya nggak bertumbuh, jasadnya cepat expired gitu, mati aja gitu. Makanya pasti deh semua orang dalam tradisi Islam pasti deh berdoanya begini, semoga dimatikan dalam keadaan husnul khotimah.
Ibu pengen husnul khotimah nggak? Iya, tapi di atasnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Dari syarat dan ketentuannya bukan KTP, bukan. Tapi syarat dan ketentuannya, milikilah jiwa yang levelnya setidaknya mutmainah atau tenang, gitu kira-kira. Sip ya? Oke? Dapat Bu? Oke, ini paham? Nah, sekarang kita masuk nih ke part pertanyaan si takwa ini. Lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari sumber itu, dari Allah, dan akan kembali ke Allah. Berarti pertanyaannya, kita sekarang lagi melakukan yang namanya journey, perjalanan menuju ke tempat yang sejati namanya. Berarti kita di sini cuman jalan, lewat, transit, karena ini sejatinya dalam perspektif ini bukan rumah sejati kita gitu. Sampai sini oke? Makanya kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang menarik adalah kita penting untuk ngerti dulu bahwa konteks intisarinya adalah kita semua mau pulang gitu dulu. Mau apa Bu? Mau pulang. Berarti kalau mau pulang, kita lagi di luar atau lagi di dalam? Lagi di luar. Yang pengen atau mau pulang. Pulang ke tempat yang namanya sejati. Berarti di sini sesuatunya sementara nggak kira-kira? Sementara. Dan concernnya adalah kita mau kembali. Nah, pertanyaannya, saya selalu menganalogikan dulu. Sok saya mau nanya dulu. Ibu-ibu, kita datang ke sini minta atau dipilih? Yang mana? Dipilih. Bentar ya, maaf. Minta atau dipilih? Ada nggak? Ya Allah, lahirkanlah saya di rahim ibu siapa, di kota mana, jam segini. Ada nggak yang gitu? Nah, berarti kita apa di sini? Terpilih. Sip. Pertanyaan, kalau kita datang ke sini terpilih, berarti ada yang tidak terpilih, betul nggak? Betul? Oke. Sekarang saya tanya, kesempatan kita hadir ke sini, kesempatannya besar atau kecil? Ibu-ibu pokoknya gini ya, kalau saya nanya langsung jawab, itu tipikal nomor 1 namanya asbun, yang penting bunyi aja ya. Nah, coba dipikirin dulu. Kita datang ke sini, keterpilihannya besar atau kecil kesempatannya? Kecil karena pilihan. Hah? Kecil karena pilihan. Ayo. Besar salah. Oh, kalau gitu kecil aja deh gitu ya. Jangan gitu jawabnya, Bu. Nah, ada argumennya nggak kira-kira? Ada dong. Yuk kita renungin. Kalau saya sama teman saya berlomba, kesempatan saya menang besar atau kecil? Berdua. Saya berdua lomba nih, saya sama Mbak Ninu lomba nih, kesempatan saya menang besar atau kecil? Berapa persen? Kenapa? Karena cuma ada 2. Sekarang kalau pesertanya nambah jadi 100, kesempatan saya makin besar makin kecil? Kalau 1000? Kalau 100.000? Setiap yang terlahir itu perbandingan 1 berbanding 300 juta. Kalau 1 menang dari 300 juta, kira-kira si 1 ini kesempatannya besar atau kecil? Kecil atau kecil banget? Jadi kita datang ke sini kesempatannya besar atau kecil? Kenapa? Pilihan dari sekian banyak. Dari ratusan juta sperma ya kita yang kepilih cuma 1. Betul nggak? Berarti yang nggak kepilih banyak nggak? Nah, yang menarik, udah kepilih, masuk ke satu sistem, hidupnya ngeluh mulu lagi gitu. Padahal kalau mau pakai analogi cerita ini, yang nggak kepilih pengen kepilih banyak nggak kira-kira? Nanti di situ Allah agak nyindir, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan gitu kira-kira. Makanya Bu, dalam proses pembelajaran ini, saya selalu ngasih gambaran besar adalah ini adalah proses mengenal diri
yang disebut man arafah nafsah faqad arafah robah. Siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Sampai sini oke dulu? Nah, berarti kita datang ke sini ada misi nggak? Ada misi nggak? Inilah saya kasih analogi gampang ya. Anggap aja Allah itu sutradara agung, mau bikin teatrikal. Teatrikalnya itu namanya kehidupan. Si teatrikal teater ini perlu aktor aktris nggak? Perlu. Aktor aktrisnya perlu diaudisi nggak? Perlu. Nah, ibu-ibu semua, kita kalau mau dianalogikan, kita semua adalah aktor aktris yang teraudisi untuk memerankan peran-peran dari teatrikalnya Tuhan gitu kira-kira. Pertanyaan, berarti semua aktor aktris di sini punya peran yang beda-beda nggak? Makanya Bu, kalau hidup pengen lebih bahagia dari sebelumnya, jangan nyuri casting orang, udah gitu aja. Jangan nyuri peran orang, jangan pengen jadi orang lain gitu. Kenapa? Karena masing-masing kita pasti punya perannya. Nah, selama kita nggak tahu peran diri kita, udah usil mulu gitu. Dan semakin kita nggak ngerti kita mau ngapain di sini, pusing terus. Kenapa? Kita tidak melangkah untuk mengenal misi jiwa kita gitu intinya. Nah, pembelajaran seperti ini kan salah satunya setidaknya mendekatkan untuk lebih ngerti, dan semuanya nggak bisa kalau tidak masuk kepada level yang namanya paham gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke. Berarti kita punya misi barengan nih. Simpel aja dulu. Misi kita adalah belajar. Maka Bu, setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang mau datang ke kita pasti mau ngasih pelajaran. Makanya please, nggak usah ngelihat siapanya, tapi tolong lihat pelajaran apa yang dia mau kasih ke kita. Dan hanya orang-orang yang ngerti yang bisa ngelihat pelajarannya, karena sekali lagi musuh kita bersama masalahnya bukan orangnya. Makanya Imam Ali selalu bilang, undur makola wala tandur makola, jangan ngelihat siapanya tapi lihat apa yang disampaikan gitu. Clear sampai sini? Dapat ya? Nah, berarti dalam proses belajar untuk konteks menuju ilaihi rojiun nih ceritanya, kan nggak mungkin hanya dalam wilayah jasmaniyah gitu. Karena perspektif dalam konteks yang namanya ilaihi rojiun, contoh husnul khotimah, ada tanda bintang di atasnya. Apa sih Bu syarat husnul khotimah? Katanya mau tadi. Syarat husnul khotimah apa? Menjadi orang yang takwa. Pertanyaan saya, takwa itu di identitas atau dinilai? Nilai. Berarti ketakwaan bukan masalah identitasnya, tetapi urusan value. Maka dalam perspektif ini, nilai itu terletak pada jiwa. Berarti ketakwaan itu pada jasad kita atau pada jiwa kita? Jiwa. Oleh karena itu, yuk jangan lupa bahwa konteks ibadah bukan hanya urusan fisik, tapi jangan lupa juga nutrisi jiwanya dikasih gitu kira-kira. Tadi sebelum kesini ada bakso tuh, waktu makan bakso ngasih nutrisi jiwa atau jasad? Ya, nutrisi jasadnya mah bisa penuh, betul nggak? Tapi jangan-jangan nutrisi jiwanya kosong gitu. Nah sekarang saya tanya, nutrisi jiwa apa Bu? Diam lagi. Ini ibu sekarang lagi belajar ngasih nutrisi jiwa nggak? Atau pikiran aja? Hah? Nah, nutrisi jiwanya adalah melakukan ketakwaan. Makanya takwa itu menjadi target akhir dari semua ritual. Sok ibu lihat di surat 22 ayat 37, bukan darah dan bukan dagingnya yang nyampe ke aku, tapi ketakwaannya.
Jadi besok mau motong sapi limosin tapi nggak jadi orang takwa, itu namanya cuman motong, nggak kurban gitu. Besok haji pulang tapi nggak takwa, itu cuman wisata gitu loh Bu. Tiap hari senam, gerak raga tapi nggak takwa, ya itu cuman olahraga. Bagus-bagus tetapi tidak lengkap gitu kira-kira. Berarti pertanyaannya yang penting jasadnya atau jiwanya? Dua-duanya, kan semuanya harus ada lengkap. Berarti motong sapi, kurban, itu semua jembatan bukan kira-kira? Jembatan, tapi target utamanya adalah membuat jiwa yang menjadi jiwa yang takwa. Nah pertanyaannya kan sekarang gimana caranya, betul nggak? Soalnya kalau sekarang saya nanya kemana-mana ya Bu ya, jawabannya tuh template banget. Takwa itu apa sih? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Udah aja. Dari TK jawabannya gitu mulu. Terus abstrak lagi. Perintah yang gimana, larangan yang gimana gitu misalnya. Tetapi kalau kita bisa at least mendapatkan indikator, parameter dan esensinya, seenggaknya oke deh, takwa tuh kira-kira begitulah. Oke sampai sini? Nah, contoh. Ibu-ibu kita datang ke sini, sekali lagi nih, dipilih nggak? Dipilih. Dan target akhir kita mau pulang, betul? Ya. Betul? Berarti kedatangan kita ke sini tujuannya untuk belajar. Nah, saya rasa ini perlu untuk kita sadari bahwa siapapun yang lagi mampir ke bumi untuk belajar, semuanya nggak pernah punya hak milik, itu nggak pernah. Karena semua di kehidupan bumi ini hanyalah fasilitas untuk belajar. Berarti nutrisi jiwa yang terbaik untuk disadari dalam konteks belajar adalah sadar kalau aku nggak pernah memiliki apapun gitu. Kan aneh ya Bu ya, jelas-jelas nggak punya apa-apa tapi tiap hari ngomong aku tuh kehilangan apa, orang nggak punya apa-apa. Betul nggak? Berarti musuh besar ketakwaan adalah kemelekatan. Karena di situ ada attachment yang disebut merasa memiliki. Maka konteks kurban, besok tuh nyembeli bukan urusan nyembeli sapi aja. Jangan lupa juga sembelihlah kemelekatan yang kamu anggap kamu punya gitu kira-kira. Oke Bu? Nah, indikatornya gampangannya saya gampangin gini. Kalau kita bicara orang-orang takwa, itu nanti rumusnya ada di surat 3 ayat 133 sampai 135 tuh. Dicatat aja dulu ya, PR, nanti dibuka. Nah, satu-satu nih. Kalau kita tidak ingin melekat, berarti kita perlu latihan melepaskan, betul nggak Bu? Oke nggak sampai sini? Hanya orang-orang yang melatih dirinya untuk melepaskan yang pasti tidak akan melekat. Udah gitu aja. Clear? Maka indikator parameter yang namanya takwa nomor 1, mau sholat, puasa, umroh, haji, ritual, jembatan, target akhir nomor 1 adalah orang-orang yang takwa di Ali Imran 134. Nomor 1 adalah orang yang pandai bersedekah baik lapang maupun sempit. Dah, itu nomor 1. Pandai apa Bu? Sedekah. Baik lapang. Jadi lagi lapang sedekah, lagi sempit sedekah. Sedekah itu bukan hanya uang, bukan? Iya, tapi jangan senyum sama yang lapar sih, jangan juga ya. Mentang-mentang senyum sedekah, ada yang lapar, sedekah senyum, jangan kasih nasi bungkus atuh gitu ya. Dan itu perlu proporsional gitu. Paham ya? Tapi maksud saya garis bawah di sini, saya pakai bahasa yang lebih gampang yang sering saya ulang-ulang ya. Nomor 1, orang yang takwa adalah orang yang tidak pelit. Nah gitu. Tidak apa Bu? Sekarang saya mau nanya, maaf. Ada nggak orang yang rajin pengajian tapi pelit? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja ya. Yang rajin sholat tapi pelit, ada nggak? Nah, berarti dia belum memberikan nutrisi jiwanya, baru olahraga gitu kira-kira. Oke sampai sini? Sip ya? Kan begitu Allahu Akbar, lepas tuh Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh
mantep banget Bu kalau tadi ngomongin Al-Fatihah. Sampai endingnya salam kanan dan salam kiri, mendamaikan kanan dan mendamaikan kiri. Maka value Islam intisarinya adalah dimanapun kita ada, berusahalah berbuat yang namanya kedamaian. Jadi maaf ya Bu ya, Assalamualaikum tuh bukan password masuk rumah loh, hati-hati. Assalamualaikum, bukan. Tapi kesadaran aku membawa kedamaian gitu loh. Terus dijawab, waalaikumsalam, aku juga mau damai gitu. Oke? Jadi nomor 1 apa? Bersedekah, baik lapang maupun sempit. Jadi sorry ya, yang pelit nggak main aja gitu kira-kira. Maksud saya, kesempitan jiwa, kesempitan batin itu datang dari kepelitan, udah gitu aja. Karena orang pelit itu megang Bu, dan megang itu membutuhkan tenaga. Maka kalau dia nggak berusaha melepas, nggak belajar melepas, capek hidupnya pasti gitu, lelah aja udah. Sip, oke? Pelit, maaf ya, pelit itu bawaan atau latihan? Nah, mulai nih bawaan aja paling gampang. Enggak lah, dilatih. Jadi nggak bisa, aku tuh keturunan pelit. Enggak, tiap hari latihan pelit gitu. Nah, jangan nyalahin keturunan, awas hati-hati. Berarti dermawan itu skill nggak? Skill. Oh, katanya ada keturunan Pak. Iya, enggak lah gitu. Jadi kalau kita pelit berarti emang tiap hari latihan pelit. Jadi please belajarlah untuk tidak pelit, karena kenapa? Semakin pelit semakin jiwanya sempit, udah gitu aja. Udah aja. Mau gimana pun orang pelit, udah aja Bu, udah aja. Ya, paham ya? Karena ini bakal jadi ultimate, nomor 1 pintu gerbangnya. Dah. Yang kedua, kira-kira dalam keseharian kita melakukan interaksi nggak sama orang lain? Iya dong. Interaksi pasti itu semua adalah refleksi dari jiwa. Nah, ibu-ibu ini nggak boleh lupa ya. Yang tadi dari sini ke belakang sok boleh lupa lah. Ini kalau boleh jangan lupa yang ini. Tolong ingat ini baik-baik, terus amalkan. Ingat ini baik-baik. Yang nomor 2, nilai ketakwaan adalah pandai mengontrol amarah. Nah, amarah itu nanti kaitannya sama ego. Sama apa? Nah, tolong renungin ini, kalimat ini baik-baik. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Titik, udah. Sip? Berarti ibu-ibu pernah sebel nggak sama orang? Oh sering, bagus ya, jujur ya. Waktu sebel sama orang itu menyebalkan atau aku menganggap orang itu menyebalkan, yang mana? Jadi aku yang memaknai dia menyebalkan. Berarti yang bermasalah orangnya atau dirinya? Kita. Berarti yang bermasalah orang lain atau jiwanya? Jiwa. Jadi maaf ya Bu ya, kalau orang pelit kira-kira bermasalah sama jiwanya nggak? Berarti dia sedang sakit. Nah gitu. Bisa sembuh lah kalau mau sembuh. Anyway Bu ya, supaya rada santai hidupnya ya, gini Bu, ingat baik-baik ini. Bumi planet ini itu rumah sakit jiwa besar. Apa Bu? Rumah sakit jiwa. Penduduknya semuanya sakit Jiwa. pada kadarnya masing-masing. Paham? Jadi ibu kalau ngelihat orang nyebelin, udah dimaklumi aja, apa? Sesama pasien rawat jalan, udah gitu aja. Bener nggak? Karena dia lagi belajar, aku pun lagi belajar. Ya udah. Karena di sini memang tempat belajar. Makanya Nabi Muhammad itu sekali lagi ya selalu men-encourage, belajarlah dari buayan sampai liang lahat gitu. Oke Bu? Jadi ibu kalau ketemu orang nyebelin, aduh sesama pasien nih, udah beres Bu. Ya, ngerti ya? Kenapa? Nih, manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama Ego. Berarti permasalahan semuanya dari mana? Udah, titik. Ini semoga nggak jadi jargon gitu. Aduh, semua masalah tuh datang dari aku, tapi nggak berubah gitu. Jangan. Sip ya? Berarti kalau mau ngeberesin yang di luar, yang harus diberesin siapa? Ini.
Pertanyaan, ego ada di luar diri kita, di dalam diri kita? Berarti kalau punya masalah jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena sesaat kita menyembuhkan yang di dalam, di luar ikut sembuh. Dan jangan harap ingin menyembuhkan orang lain kalau kitanya masih sakit. Udahlah Bu, udahlah. Gitu. Gimana Bu? Orang ada utang bayar berarti kita harus apa? Oh iyalah, kenapa ngutangin ya? Kan konsekuensi. Sip? Oke? Jadi nomor 2 apa? Menahan amarah. Pandai menahan amarah. Gimana caranya Bu? Saya kasih rumus boleh nggak? Tapi dikerjain. Sip? Sip. Ini kita bakal rutin nggak? Rutin. Nah, nanti saya tes UTS, 3 pertemuan UTS, jangan lupa ya. Gini Bu, PR ya, mulai besok nih, PR-nya adalah sering-sering pencet tombol pause di dalam diri. Pause itu apa? Diem dulu. Mulai besok mau komen, mau ngomong, mau ngapa-ngapain, coba diem dulu, ditanya dulu. Ini kalau saya ngomong ini kira-kira manfaat nggak? Ini kalau saya melakukan ini kira-kira merugikan orang dan merugikan diri nggak? Sebisa mungkin mau ngapa-ngapain tidak dikontrol oleh ego, tapi dikontrol oleh kesadaran. Contoh ya, saya mau nanya dulu, ibu-ibu termasuk orang yang ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Enggak, saya mah nggak nanya, kadang-kadang, seringnya aja. Ya, berarti reaktif ya, reaktif. Nah, please nih, mulai besok mau ngapa-ngapain cetek, diam dulu. Memang di era modern tombol pause ini banyak yang rusak sih Bu, bener. Jadi meskipun dipencet nyerocos mulu memang sih, tapi latihan mau ngapa-ngapain diam dulu. Deal? Oke? Oke ya? Jangan lupa mau ngapa-ngapain cetek, diam dulu. Sip? Oke? Nomor 1 takwa apa tadi? Nah, lupa lagi, ini belum 5 menit nih. Nah, pandai bersedekah baik lapang maupun simpelnya, jangan jadi orang pelit. Nah, yang kedua tadi kontrol emosi, mengontrol ego, jeda. Bu, sholat kita lagi menjeda nggak? Iya. Anyway, ibu-ibu mau ngerti kek, mau nggak kek, yang penting kalau ibu sholat bagus. Kenapa? Seenggaknya waktu sholat nggak ngomongin orang, bener nggak? Udah bagus. Nah, ya kan waktu sholat nggak megang handphone, nggak ngomongin, udah yang penting ibu diam dulu 5 menit, 10 menit, udah bagus itu juga. Ya. Dan semoga bukan hanya itu gitu. Ulang nomor 1 apa? Sedekah lapang sempit, jangan pelit. Yang kedua, ingat semua masalah datangnya dari mana? Please jangan banyak nyalahin siapapun. Dah. Gara-gara dia gimana yang masalahnya di sini kok gitu. Sip ya, kita tuh suka lupa hukum konsekuensi Bu. Yang milih sendiri, yang nyesel sendiri gitu. Yang milih sendiri nanti komplain. Padahal hidup ini konteksnya nanti kita ngerti, hidup ini hanyalah hukum yang namanya konsekuensi. Sip? Nomor 3 nih terakhir. Nomor 3 adalah pandai memaafkan kesalahan orang lain. Dah aja. Sok, kalau yang sekarang kira-kira banyak yang belum dimaafin, mending cepat maafin daripada habis waktu Bu. Keburu kan sayang ya, susah husnul khotimahnya. Dalam artian sesuatu apapun yang berat yang belum di letting go, yang belum dilepasin, jangan nunggu waktu. Kenapa? Semakin kita memaafkan, semakin kitanya akan ringan. Ingat, memaafkan bukan masalah dia layak untuk dimaafkan, tapi kamu layak untuk bahagia gitu kira-kira. Karena memaafkan bukan untuk dia gitu. Sip ya? Clear ya? Oke? Udah Bu, jangan banyak-banyak, 3 aja dulu ya. Banyak-banyak nanti nggak inget juga lagi. Yang penting selesai dikerjain, selesai diaplikasikan. At least apa yang kita pelajari bukan hanya jadi pengetahuan, tapi dikunyah pelan-pelan dan diamalkan gitu.
Dan ibu-ibu saya selalu ulang-ulang, nggak harus ngerti semuanya, enggak Bu. Tapi at least ibu dapat sesuatu yang menurut ibu dapat banget, itu udah fokus di sesuatu yang menumbuhkan gitu kira-kira. Oke? Sip? Dapat sesuatu nggak dari obrolan ini? Dapat? Paham? Atau puyeng? Kalau puyeng tuh saya happy loh. Karena kalau puyeng berarti mikir. Ada puyeng-puyengnya nggak? Ah sip, alhamdulillah. Nah, baru ngaku ya, nggak apa-apa. Oh puyeng dan lapar. Bukan di surat 93 ayat 7 itu ada kalimat gini. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, maka aku akan memberikan petunjuk. Jadi kalau mau dapat petunjuk harus apa dulu? Nah gitu. Kalau nggak bingung, nggak akan dapat petunjuk. Paham? Jadi ibu ngerti nggak kenapa saya banyak nanya? Supaya ibu-ibu bukan mikir, bukan bingung. Ya ini udah waktunya udahan kayaknya ya. Udah cukup ya. Ya nggak apa-apa sih ya. Namanya juga awal-awal mula-mula ya. Ya kira-kira belajar sama saya gini Bu. Saya pasti banyak nanya, pasti ngajak mikir. Karena saya nggak mau ibu pulang bawa dongeng, tapi tidak membekas dalam konteks analogi berpikir dan konteks kesadaran gitu. Oke? Sip? Paham? Oke, kita beberapa menit sebelum persiapan buka puasa. Ada pertanyaan? Ya, waktunya habis, kelihatannya udah paham-paham ya. Dah, kalau nggak ada pertanyaan, saya minta 3 orang. Tolong ibu-ibu sampaikan kira-kira hari ini dapat apa gitu. Silakan. Kira-kira hari ini dapat apa sih? Gitu. Hari ini dapat arahan baru. Gimana Bu? Dapat arahan baru gitu kalau bagi saya. Dan dapat pencerahan lagi yang baru. Itu aja. Dapat pencerahan lagi. Pencerahan. Kita boleh tepuk tangan ya, keren. Ada lagi, Ibu? Kalau saya Pak menemukan kesalahan jadinya selama ini. Menemukan apa? Kesalahan. Kesalahan gimana maksudnya? Ya itu jadi kembali ke yang identitas tadi. Oke. Tapi get something ya? Agak banyak. Banyak ya? Banyak. Oke. Boleh tepuk tangan. Ada lagi? Siapa lagi? Mbak. Selamanya. Nah, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Alhamdulillah dengan hadir pada hari ini, tentunya saya salah satu terpilih untuk hadir di sini. Sebelumnya Abu, saya sudah alhamdulillah sudah mengikuti tadabur. Jadi dengan hadir pada hari ini, tadabur itu kan hasil tadabur itu makrifat ya Abu. Jadi untuk hari ini yang disampaikan Abu itu sangat luar biasa ya, tambahan dari latihan sebelumnya yang saya dapatkan. Terima kasih Abu atas semuanya. Terima kasih. Ya. Kita tepuk tangan. Ada lagi mungkin yang punya unek-unek? Cukup? Oke, kalau begitu baik, kita tutup doa sebentar boleh? Mbak Nino ada pengumuman dulu apa? Nggak udah. Oke. Paling Boleh nanti kita tiap bulan aja. Oh tiap bulan, oke. Ibu senang belajar gini nggak? Oke, sip. Jadi kita jangan banyak dongeng lah ya. Boleh santai dan rileks. Kita hening dulu sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena berdua, iya karena stain ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih atas perhatiannya.
Minta maaf kalau ada yang tidak pas, tidak baik, kata-kata yang tidak berkenan. Semua datang dari kebodohan saya, karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Hak mutlak kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, dan yang mendengarkan kebaikan juga baik. Tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Senantiasa kita jadi yang terbaik, bersegera dalam berbuat kebaikan. Terima kasih. Senantiasa ibu-ibu semua tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.